Dari saya main bola juga bisa dibilang telat. Oh, Telat. Jadi orang-orang menggapai mimpinya itu dari TK lah, istilahnya dari TK, SD, SMP gitu. Kalau saya pribadi mulai mengenal sepak bola itu di kelas 3 SMP. 1 juta juga nggak nyampe. Nggak nyampe gitu waktu SMA. Ya zaman SMA dapat uang segitu Besar gede, juga besar ya. lah. Karena bisnis tuh harus pintar-pintar. Orang jahat pun harus kita rangkul sekalian. Karena kita udah tahu jahatnya di mana, manfaatnya apa, ya kita ambil manfaatnya bukan jahatnya. Banyak yang bilang kalau jadi atlet itu masanya cuma sebentar, begitu kontrak habis atau fisik mulai menurun, banyak yang bingung lanjut kemana gitu ya. Tapi tamu kali ini beda, dia nggak nunggu pensiun buat mikirin masa depan. Sambil lari-lari di lapangan hijau waktu ngebela Persikabo dan sampai Sukabumi, dia justru sudah cari start buat menjahit mimpi melalui brand Sleman 24 ya. Slam N24 Apparel dari tahun 2016. Nah, beliau ini bukti nyata kalau lulusan sarjana pendidikan bisa banting setir secepat mobil Pajero ya. Agak limbung tapi yakin banting setirnya jadi dari olahragawan ke bos apparel. Ini keputusan berani apalagi usia masih sangat muda. Nah, hari ini dari nol kita bakal ngobrol seru dengan narasumber kita dari yang biasa pakai sepatu bola sekarang mainin kalkulator bisnis dan gimana caranya konsisten bangun usaha dari nol. Sampurasun Kang Asep, hatur nuhun. Assalamualaikum, sudah bersedia silaturahmi dengan dari nol. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, rutinitas dijalani dengan baik. Yeah. Ya puasa, orderan ramai lancar, jadi agak mata kusut ngerjain banyak deadline, banyak revisi. Wah, jadi alhamdulillah. Tapi itu sudah menjadi hal yang biasa sejak berapa tahun terakhir, Kang? Dengan rutinitas sekarang yang mungkin udah 8 tahun. 8 tahun mulai kerasa di 4 tahun sampai sekarang kayak gitu. Tapi cuannya juga mulai kerasa ya. Ya alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat Soko Guru. Kang Asep ini termasuk pecinta bola di Jawa Barat karena dulu bagian dari pemain. Betul. Pemain sepak bola. Jadi nama Kang Iwan itu sebetulnya sudah tidak asing ya di dunia sepak bola. Sekarang merambah menjadi pengusaha, pelaku UMKM yang sedang merintis, tapi saya lihat merintisnya sudah mulai meroket. Kang Asep, sebelum ngomong bisnis nih, gimana sih Kang Asep bisa mengawali hal dalam hidup Kang Asep dari Persikabo, PSB Bogor sampai Sukabumi 28? Mungkin perjalanan karir saya tuh diawali dari saya main bola juga bisa dibilang telat. Oh, telat. Jadi orang-orang menggapai mimpinya itu dari TK lah, istilahnya dari TK, SD, SMP gitu. Kalau saya pribadi mulai mengenal sepak bola itu di kelas 3 SMP. Oh iya. Ya di kampung halaman saya ada lapang, saya ngelihat ada beberapa pemain yang kok bisa kayak gini ya main bola bagus gitu. Saya senang. Mulai SMP itu main di kampung. Dari waktu pertama masuk SMA banyak tuh tetangga-tetangga yang ngomong ayo sekolah bola. Jadi orang tua saya masukin saya ke sekolah bola. Ya dari situ banyak pengalaman dan hal-hal yang mungkin sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu gitu tentang sepak bola. Itu kan klub profesional ya, Kang? Betul. Artinya ada pendapatan lah. Nah, kira-kira waktu duit pertama nih di bulan pertama dapat gajian dari klub bola berapa, Kang? Nah, malah kalau ngobrolin gaji tuh ya awalnya tuh kan saya sepak bola SMA nih. Nah, waktu SMA tuh orang tua saya tuh ada miss. Saya kan suka dikasih uang jajan sama bapak saya, sama ibu saya setiap pagi. Bapak saya kan pulang pagi dan nggak pernah minta bekal. Ada satu momen nggak pernah minta bekal.
ibu saya nyangkanya saya dikasih uang, sama bapak saya nyangkanya dikasih uang sama ibu. Itu berjalan 1 tahun, saya nggak ambil dikasih uang 1 tahun. Kelas 2 SMA kalau nggak salah saya masuk ke tim Subang Bareti bersama Coach Gultom. Nah dari situ saya dapat uang tapi nggak banyak, tapi alhamdulillah gitu rezeki mengalir dari situ gitu. Jadi hasil uang pertama tuh nggak besar lah istilahnya. Berapa tuh? 1 juta juga nggak nyampe. Nggak nyampe gitu waktu SMA. Ya zaman SMA dapat uang segitu Besar gede, juga besar juga lah kayak gitu. Tahun berapa itu Kang? SMA? Itu berarti tahun 2011. 2011 Lumayan lah 2012. Kayak gitu. Dari situ sampai detik ini ya alhamdulillah sudah bisa ngasih sama orang tua gitu. Dari kelas 2 SMA lah udah tidak pernah minta jajan ke orang tua. Kayak gitu. Dari situ mungkin rezeki muncul ya. Kang Asep berbicara tentang sepak bola kan pasang surut ya dari Kang Asep juga. Betul. Sama artinya memandang sepak bola itu tidak hanya sebatas karir. Betul. Apalagi persaingan pemain. Nah, kapan Kang Asep terbersit dari sedang bermain bola terbersit bisnis nih? Kapan itu Kang momentumnya? Mungkin waktu saya masuk ke universitas mungkin ya, waktu kuliah. Saya kan emang dari SMA itu biaya sendiri, bukan mengucilkan orang tua saya, bukan ya, karena emang kemauan saya sendiri gitu ya, saya berjuang. Nah dari situ mungkin saya bakat kebutuh gitu. Bakat kebutuh. Saya pertamanya awal-awal tuh order kaos polos pakai sablon, orang-orang tuh banyak yang minat. Dulu tuh zamannya BlackBerry, BBM. Nah, zamannya BlackBerry, saya jualan kaos-kaos polos ada sablon, lanjut ada di toko tersebut yang saya suka beli, ada jersey GO, kayak Arsenal, tim-tim Eropa lah. Kan lagi rame banget tuh sekitar tahun 2013-2014. Lagi rame banget. Saya juga termasuk yang nyari-nyari tuh jersey. Lagi rame kan. Saya nggak kepikiran usaha pertama saya itu cuman kaos polos doang, karena rame di kaos polos tuh pakai nama custom name set lah kayak gitu. Dari jersey itu mengalir, malah saya mulai dari minus. Pernah satu momen ada yang order jersey tuh jersey Arsenal kalau nggak salah, dia tuh perlunya banyak juga, sekitar kalau nggak salah saya masih ingat 800.000. Saya nggak ada uang gitu, 800.000 saya harus punya modal 800.000. Saya beraniin ngobrol ke ibu saya pinjam uang ibu saya, tapi besoknya langsung dikembaliin karena langsung lunas. Dari situ dapat keuntungan. Dan pada saat itu kebetulan saya masuk salah satu klub di Bogor, PSB Bogor. Di situ tuh ada salah satu nama brand yang bagus lah pada saat zamannya ya. Dia sponsor juga di PBR kayak gitu. Ceritanya saya dipercaya mengelola bikin jersey di angkatan alumni saya. Dan saya tuh ordernya ada di salah satu klub saya tuh yang keponakannya wali kota di kota tersebut. Saya percayalah ordernya ke dia, bukan ke bosnya, padahal saya tahu bosnya langsung gitu. Tapi saya ordernya dekat sama dia. Malah uang saya udah masuk tuh 2 juta. Nah, dari 2 juta itu malah dibawa kabur. Dari situ mulai usaha bisnis. Nah, balik ke Cimahi, karena teman-teman saya percaya ke saya bisa ngeganti, nggak ada rasa suzon apapun ya teman-teman saya. Saya bingung ngegantinya dari mana. Gajian sepak bola telat-telat kan, istilahnya kayak gitulah. Nah, kebetulan saya alhamdulillah punya bos yang baik, bos Tarkam saya, orang Demak ya, bos Tarkam saya. Dia yang ngajarin saya. Saya diajarin cuma 1 hari. Di jersey ini diajarin cuma 1 hari. Saya bingung, saya tanya ke bos saya. Awalnya mau curhat doang. Ternyata dia emang dulunya pemain juga ternyata. Kayak gitu, dia pemain juga. Saya diajarin cuma 1 hari keliling-keliling pasar baru. Cara order seperti ini, cara ini seperti ini. 1 hari saja. Dan itu pun bahannya dibeliin sama dia. Dan tukang jahitnya pun ke temennya dia. Langsung dikenalin kayak gitu. Sampai detik ini tukang jahitnya jadi partner saya gitu. Salah satu partner saya gitu. Nah dari situ orderan itu beres. Seminggu kemudian tiba-tiba ada yang order jersey.
Dari situ mengalir, ada order lagi, saya kerjain. Kebetulan saya bisa gitu. Kayak gitu sih sampai detik ini gitu. Jadi nggak ada, jadi terfikir dari awal saya memulai bisnis. Jadi lebih keadaan. Jadinya keadaan. ya. Kayak gitu. Jadi karena ditipu Ya, pertamanya. loncat ya. Betul. Banyak dari teman-teman saya juga sama seperti itu perjalanan hidupnya. Ya, betul. Belajar awalnya dari ditipu. Dapat lompatan yang cukup positif ya. Betul. Karena ada pelajaran dan hikmah di sana. Nah, gini Kang, Akang kan basic tadi pemain bola lah ya gitu. Betul. Ya. Kayaknya mah jauh gitu untuk belajar akuntansi. Betul. Jauh belajar marketing. Betul. Nah, Akang sebagai pemula saat itu bagaimana melakukan dua hal yang berseberangan gitu antara aktivitas fisik ke aktivitas pikiran gitu ya. Karena mau nggak mau marketing akuntansi itu beririsan dengan bisnis paralel yang seperti Akang selami sekarang. Jalannya. Oke. Nah, bagaimana caranya gitu ya. Nah, dari awal sih saya bener-bener nol teori banget gitu. Jadi saya mengandalkan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya jalani pada saat itu, dan saya nothing tulus saja. Jadi awal kita dapat orderan, kita hitung, oh ada keuntungan. Ya sudah, kita jalan. Sesimpel itu aja. Secara akuntansi. Secara akuntansi, saya punya keuntungan, jalan. Ada lagi order, dihitung-hitung lagi, ada keuntungan, jalan. Berjalan kalau nggak salah tuh ya, berjalan hampir 8 bulan, 9 bulan, seperti itu. Saya nggak pernah hitung sekalipun uang saya. Uang cash saya, uang di rekening saya. Ketika saya hitung, ya saya kaget juga. Punya uang segini banyak kayak gitu. Kagetnya karena bertambah. Ya, bertambah karena metodenya dari awal saya tidak tahu metodenya, tidak tahu teorinya, tidak tahu. Jadi by di lapangan saja. Dan by hitungan saja. Dan itu pun beruntungnya saya ketika setiap order nggak pernah ada yang salah selama 9 bulan. Itu beruntungnya saya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, saya bingung juga. Mungkin pada saat itu saya berpikir cuman ada untung, kita kerjakan dengan baik. Jadi apa yang saya sudah dapatkan sebagai atlet, kan sering gonta-ganti jersey dan lain-lain. Nah, hal itu tuh jadi pikiran saya juga, saya pakai jersey ini, oh kayak gini. Jadi teringat gitu. Jadi saya pengen ngerubah konsepnya ketika punya brand jersey ini tuh gimana caranya. Dulu kalau main bola tuh ya, saya main bola banyak teman-teman saya tangan tuh dikaretin. Kayak gitu. Nah, saya saya gimana caranya orang yang pakai jersey saya kalau pengen fit gimana saja jangan pakai karet gitu. Pada saat zaman-zaman itu banyak banget kayak gitu. Mulai dari situ ngedevelop dikit-dikit kayak gitu. Jadi orang tuh percaya tambah percaya. Jadi saya ngejarnya kualitas dari awal kayak gitu. Jadi bukan kuantitas gitu. Jadi kalau kualitasnya oke, sebetulnya nggak usah marketing terlalu capek ya. Karena si pembeli sudah puas. Dan pada saat itu saya nggak tahu. Saya pikirnya gimana caranya saya pengen dipuji orang. Oke. Kayak gitu aja berpikirnya. Jadi kalau pengen dipuji orang, berarti saya harus kualitas. Gimana caranya kualitas? Ya saya belajar cuma diproduksi terus. Produksi terus saya belajar pada saat langkah awal saya kayak gitu sih. Kang, ini kan dari satu momen latar belakang yang sangat luar biasa kan, pendidikan, olahraga, sekarang bisnis Kang. Nah, ada nggak Kang kepikiran gitu untuk membuat bisnis ini lebih wah dengan cara mencari investor mungkin, atau cari dana, atau cukup dengan modal yang ada saja Kang? Nah, jadi pemikiran itu tuh berkembang sampai sekarang. Dari awalnya saya berpikir pinjam ke bank itu ABCD jelek-jelek lah kayak gitu kan. Sampai detik ini bahwa saya berbisnis tuh perlu. Jadi istilahnya kayak gini. Dulu saya beli apa-apa tuh pengen cash. Tapi pada saat sekarang mending ngutang. Ya karena saya bertemu banyak owner, saya bertemu banyak kerabat. Jadi pemikiran tuh terus berputar karena saya awalnya bukan dari orang teori. Saya berawal dari dari pengalaman. Saya
banyak ngulik-nguliknya kayak gitu, saya akselerasiin ya sampai sekarang itu. Nah, kalau untuk investor tuh saya udah kepikiran dan saya udah punya strategi. Cuman kesiapan dari sayanya belum siap. Nah, dari awalnya tuh saya kalau disebut untuk pembukuan tuh baru rapi itu di tahun saya ke-6. Tahun ke-6 saya udah ada konsultannya, udah ada ini, udah ada itunya gitu. Jadi mulai dari situ terbuka, dan sampai detik ini pun alhamdulillah karena balik lagi ke sikap dan attitude mungkin ya. Ke sikap dan attitude. Jadi orang-orang tuh banyak orang-orang yang pengen bareng sama saya. Jadi teman-teman saya yang sekarang udah jadi konsultan, teman-teman saya yang udah, jadi ketika saya butuh tuh saya dimudahkan. Dan saya pun diajarkan oleh dia karena saya orangnya mungkin kalau ngobrol sama orang tuh tidak sosokan gitu. Jadi kalau saya ini nggak bisa, ya saya bilang nggak bisa. Jadi lebih baik saya bilang nggak bisa. Jadi saya jadi tahu. Kan banyak juga ya orang yang nggak bisa tapi sosokan bisa. Nah, hal itu yang menjadi mempersempit pikiran-pikiran tersebut. Jadi untuk mengelola bisnisnya dengan besar mah emang saya nggak bisa sendiri. Harus ada investor dan lain-lain gitu. Tapi untuk detik ini saya cuma bisa menguatkan apa yang ada di saya supaya berkembang lagi. Dan gimana caranya ketika nanti saya mempunyai investor, rules-nya tuh jelas. Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Malah belajar gitu, dapat investor belajar betul. Iya, kayak gitu. Jadi konsep bisnis saya itu realistis. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi ketika saya punya prinsipnya realistis, jadi ketika ada yang tidak realistis saya pasti off kan. Kayak gitu sih. Nah, ini apa Slam N24 ini mau Slam N ya? Ya, Slam N. Slam N24 Slam N24 ini akan tetap jadi aparel aja atau Akang sendiri punya ambisi bikin akademi sepak bola lalu menggabungkan dengan sisi bisnis yang sedang Akang jalani? Kalau cita-cita saya kan dulunya seneng main bola sebagai atlet juga. Saya pengen banget buat akademi dari bisnis ini, akademi sepak bola. Tapi akademi sepak bolanya saya pernah kerjasama dengan salah satu tim SSB di Bali. Saya kerjasama cukup lama 3 tahun. Dia yang pegang yayasan, pegang orang Brazil. Gitu. SSB apa tuh? SSB Putra Pemenang Bali. Oh, Putra Pemenang Bali. Putra Pemenang Bali selama Putra Pemenang. Iya. Selama 3 tahun. Nah, Nando orangnya namanya Nando, orang Brazil. Dia tuh seneng ngelihat order ke saya jelasin desainnya, ini kenapa kayak gini, jadi nggak asal gitu. Saya buat desain nggak asal, jadi kenapa ini kayak gini, kenapa ini kayak gini, kenapa ini, saya jelasin semuanya. Dia seneng sampai saya diundang sama beliau ke Bali. Saya sama tim kebetulan belum liburan juga pada saat itu, ingat waktu 2018 sekalian aja saya ke Bali. Saya lihat mereka dia tuh yayasan bentuknya, tidak ada untuk prestasi dan lain-lain, hanya yayasan kan hanya untuk amal kayak gitu kan. Nah, tapi dia tuh sangat komplit, ada kelas attitude-nya, ada kelas bahasanya. Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris dimasukin ke kelas bahasa Inggris, yang nggak bisa bahasa Indonesia dimasukin ke kelas bahasa Indonesia, karena kan diamnya di Indonesia kan, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh di luar pikiran saya. Jadi sepakat ya, saya bangun akademi, Akang yang bantu nanti. Kayak gitu. Jadi nah, banyak juga. Terus saya ketemu juga orang yang dia kerja di Jerman, orang Indonesia, dia orang Garut, kerja di Jerman. Pikirannya tuh bagus. Dia tidak bermain bola, tapi dia cuma main di game. Jadi manajer gitu ya. Tapi dia pengen mempunyai klub bola dengan cara dia. Jadi ujungnya tuh kalau nggak jadi pemain bola, saya kerjakan di Jerman. Jadi saya pengen punya akademi yang rules-nya tuh bisnis sampai akhir. Sampai akhir dia punya penghasilan, meskipun dia tidak jadi pemain bola, tapi setidaknya punya bisnisnya, jadi apanya sesuai dengan kemampuan si anak tersebut, kayak gitu. Jadi kan orang tua juga masukinnya juga udah kan orang-orang kita kerja kan pikirannya. Jadi kan kalau udah difiksin SB di sini, nanti akhirnya jadi gini, kalau nggak jadi pemain bola ya kerja di sini. Nah, makanya saya gedein dulu nih si bisnisnya. Jadi kalau yang berpotensi ngisi bidang di Slam N24 ya udah kerjaan aja di Slam N24. Gitu, tapi sesuai dengan kemampuan si anaknya. Kayak gitu. Kalau anaknya tidak mampu ya
Ya dipaksain dia. Gimana juga gitu. Kayak gitu sih. Kalau saya kedepannya pengen punya mimpi juga. Tetap sih karena basicnya orang lapangan, jadi di Pasti lapangan. di lapangan pengen Gimana kangen ya, pun Kang. juga ya kangen gitu. Kang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya, Betul. hari besok, minggu nanti juga. Andai saja saya mencoba untuk berpikir ingin seperti Akang, saya sebagai orang baru ingin seperti Akang memulai bisnis nih. Apa nih tips dari Akang untuk saya Oke. untuk bisa menjembatani step by step kita lewati sehingga bisa settle lah ya di paralel gitu kan. Oke. Untuk step by stepnya, kalau dari saya pribadi, balik lagi kita lihat kondisi zaman sekarang tuh seperti apa. Zaman sekarang tuh kan orang tuh sangat cepat ya, teknologi apapun itu, kalau kita nggak update kita ketinggalan. Tapi yang paling penting dari semuanya itu teknologi dan lain-lain, yaitu prinsip. Bagi saya prinsip harus dikuatkan dulu gitu. Jadi prinsip ini adalah awal dari segala kebingungan. Jadi ketika kita jalan, kan setiap orang beda-beda lah rules-nya, pengennya seperti ini dulu, seperti itu, kayak mau branding atau mau jualan dulu. Kan Bingung ya. banyak yang pilih branding dulu, banyak itu kan. Tapi balik lagi ke prinsip itu. Kalau prinsip yang dianut saya kan realistis. Jadi ketika pikiran-pikiran yang kacau yang sedang dipikirkan, prinsip saya realistis tidak realistis, ya saya tidak jalankan. Jadi yang pertama harus mempunyai prinsip dulu menurut saya gitu. Yang kedua, karena zamannya sekarang tuh membeli brand, membeli produk tuh bukan membeli produk, tapi ada plusnya, membeli komunitasnya juga. Ya betul. Jadi gimana caranya kita harus solid juga nih, main ke komunitas ini, main ke komunitas itu. Jadi orang-orang introvert tuh kayaknya nggak cocok di bisnis kayaknya. Kayak gitu. Tapi mungkin orang-orang introvert ada juga rules bisnisnya tersendiri ya. Kalau saya kan orang lapangan ya, tidak mungkin juga saya tidak bisa berkembang di komunitas gitu. Karena di komunitas ini sangat kuat, Kang. Ada salah satu cerita cukup lucu lah istilahnya, Kang ya. Karena saya juga sebenarnya orangnya pemalu dulu tuh. Tapi kan saya punya brand. Gimana caranya brand saya dikenal gitu. Dan saya sampai detik ini pun nggak pernah gitu ngobrol-ngobrol ketika orang-orang yang tidak kenal. Saya ngobrol, saya punya brand enggak. Tapi saya masuk nih ke salah satu komunitas sepak bola di Bandung. Diajak teman, saya ikut aja. Nah ketika main, kan saya emang bidangnya saya kan di situ. Nah, saya berbicara dengan cara saya bermain. Jadi anak-anak yang di pinggir lapang tuh pasti bertanya, siapa itu? Nah, dari situ kan dia mulai, itu dia ini yang punya ini, yang punya ini. Nah, salah satu simpelnya marketing saya dulu kayak seperti itu. Kayak gitu. Jadi orang pada tanya, terus saya balik lagi ke attitude. Jadi orang tuh lebih segan gitu. Dan di forum-forum komunitas pun saya nggak pernah muncul. Malah teman-teman saya yang ngaju-ngajuin saya. Karena mungkin pada saat itu saya takut ketika saya yang maju hasil kurang bagusnya. Balik lagi ke awal kan, saya emang pengen dipuji. Istilahnya orang lain kan nggak mau lah dipuji dan lain-lain. Kalau saya pengen dipuji tapi dengan cara kayak gitu sih. Nah, sejak bangun Slam N24 tahun 2016 sampai sekarang nih, capaian apa yang bikin membuat Kang Asep bangga? Misalkan jersey-nya dipakai pemain ternama atau bisa memberdayakan tenaga kerja, atau ada hal lain yang bikin Kang Asep bangga? Kalau yang saya bangga mah yang paling utama saya ngelihat ibu saya senang. Kayak gitu sih. Saya ngelihat ibu saya senang, yang awalnya ibu saya banting tulang buat saya gitu ya. Saya bisa seperti ini gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau capaian di jersey itu saya pernah jadi sponsornya Persikab. Dan dari situ nama saya mulai dikenal karena jersey saya jadi jersey best Liga 3 terbaik di situ. Itu untuk si customnya. Dan kalau untuk retailnya, alhamdulillah tahun ini yang saya jadi bangga gitu ya. Saya ngebuka PO jersey bisa tembus sampai 1000 pertama saya.
1000 pertama. 1000 pertama saya ngebuka PO ya. Oke. Kalau untuk sebelumnya ada, kalau yang order 5.000, 10.000 ada. Cuman kan dari satu orang kan. Kita ini bayangkan 1000 lebih orang yang ngechat 1000 orang juga. Kayak gitu. Itu kan prestasi saya juga. Kayak gitu sih. Iya. Ini luar biasa nih. Ya. Takut lupa nih. Oke. Tadi hal yang cukup positif. Oke. PO, bagaimana cara PO di Akang di brand Slam N24 ini? Kalau untuk PO itu kita ngelihat juga sisi di luaran lagi seneng apa, lagi rame apa. Kita di brand dulu. Oh, pada saat yang ini tuh malah tidak sengaja. Yang PO sekarang tuh tidak sengaja. Sekarang ya kita tahu kan Persib lagi naik-naiknya ya kan. Kita coba buat fantasi, tim desain saya ngebangun personal brandingnya dia. Karena kalau saya pribadi di Slam N24 tuh tidak ngebangun personal branding saya sendiri, tapi saya pengen desainer saya suruh nge-branding sendiri personal dia. Oke. Kepala produksi saya suruh nge-branding diri. Orang kreatif saya nge-branding diri kepalanya. Jadi orang-orang yang ada di Sleman itu saya pengen nanti ke depan tuh punya personal sendiri. Yeah. Jadi ketika orang datang tuh, wah ada si ini di sini ternyata ada si ini kan, jadi tidak ragu, bukan dari sisi sayanya doang nge-branding tuh kan. Dan Slam M-nya juga ke bawah terus, betul, melekat dia ya. itu mah bonus. Saya selalu berpikir pengen ngegedein brand, tapi saya berpikir jangan langsung ke pusatnya. Tapi saya lihat dulu detail-detailnya. Saya selalu berpikir seperti itu. Dan ketika kerjasama dengan tim juga saya seperti itu. Jadi ada salah satu tim yang aneh lah kepada saya gitu. Kerjasama tapi ngegedein tim. Saya kalau kerjasama dengan tim Liga 3, Liga 2, saya tuh memikirkan bukan Slam N-nya, tapi memikirkan timnya. Ya. Dan poin-poin yang saya kasih pun itu ngegedein timnya. Karena saya pikir ketika timnya bagus, pasti dilihat juga brandnya. Ya. Beda kalau brandnya yang besar, timnya belum tentu menurut saya dilihat. Kayak gitu. Begitupun kayak Persikab di tahun saya yang itu jadi itu kan prestasinya agak kurang gitu. Tapi dengan jersinya naik kan, jadi Ya, Persikab juga ke bawah juga gitu. Kayak gitu sih. Sama pengurus dan lain-lainnya juga bersinerginya bagus. Ini kan bisnis fashion bola ini naik turun Kang ya. Betul. Naik turun terlebih biasanya ada bukan tokoh ya, kalau di olahraga ada apa sih ya sebutnya, pemain itu ada idola. Dulu di saya di zaman saya idola saya penikmat bola, belum jadi pecinta lah sampai sekarang, hanya menikmati. Oke. Dulu saya Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho. Kan Jose Mourinho nggak pakai jersey. Saya pasti beli jersey timnya Mourinho. Kalau Ronaldo pasti itu. Dua itu. Nah sekarang kalau nih ada konsumen yang kayak saya ya, udah nggak ada gitu. Artinya kan lapak jersinya Ronaldo berkurang gitu ya. Meredup gitu. Di Indonesia pemain Persib yang idolanya sudah pindah misalkan. Nah untuk supaya tetap jualan on fire dengan siklus jual beli yang naik turun itu seperti apa Kang? Salah satunya ya kita harus punya identitas si brand itu. Jadi makanya banyak brand yang contoh kalau lagi seneng sepeda bikin sepeda, tapi bisnis utamanya dia bukan itu. Bisnis utamanya dia sepak bola. Lagi seneng running, bikin running. Jadi kesannya aji mumpung. Nah kalau saya pribadi ngelihat fenomena seperti itu, saya tetap di sepak bola, futsal utama saya kayak gitu. Ketika rame sepeda, orang banyak yang order sepeda ke saya, tapi saya tidak meng-up ke media bahwa sepeda kayak gitu. Jadi semua juga ada masanya gitu. Jadi orang ketika positioningnya, ketika orang cari brand sepak bola, ya pasti ke saya karena saya menguatkan hal itu. Tapi kalau brandnya agak kesana kesini, kayaknya orang bakal cepat lupa menurut saya gitu. Cuman emang mungkin dari sisi keuntungan emang sangat menggiurkan juga. Tapi saya jadiin kayak lagi rame running, kita ngedevelop running juga. Tapi kita nggak nge-up si produk dan lain-lain. Cuman ada yang bikin running kita bisa. Tapi dari situ kita gabungin nih
gimana caranya apa yang unik di jersey running, apa yang unik di jersey sepeda kita combinein di jersey sepak bola. Makanya sering orang bilang kita tuh tagline-nya Wantun Benten. Gitu. Berani beda ya. Ya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita terus ngedevelop terus. Yang paling penting tuh banyak brand bermunculan, banyak apparel bermunculan, tapi banyak juga yang malas. Kayak gitu. Jadi order, kerjakan, beres, terima uang, selesai. Banyak seperti itu. Makanya saya dari dulu banyak yang nanya ke saya, sekarang brand pada banyak, gimana persaingan? Saya mah tenang aja. Karena saya ya bisa dibilang saya nggak malas gitu. Saya pikir beda gitu. Itu tadi kan. Ya nggak malas. Yang pertama tidak malas. Yang kedua saya sampai detik ini, maaf bukan sombong atau gimana, cuman mungkin cara saya gitu ya. Saya nggak pernah lihat harga kiri kanan. Tapi saya lebih, karena kan saya dari pengalaman bukan teori. Jadi saya berpikir dengan apa yang saya dapat, kalau menurut saya sudah cukup, ya sudah cukup, harganya sekian. Nggak ngelihat kompetitor lain dan lain gitu. Malah orang bilang saya mahal gitu. Ada juga orang yang bilang kok jersey bagus ini dijual murah. Nah saya juga sampai berpikir berarti mereka untung berapa kalau bilang ini murah, sedangkan saya sudah terpenuhi. Kayak gitu sih seperti itu. Karena saya dulu punya cita-cita gimana caranya orang-orang yang middle to low bisa merasakan harga yang baik dengan kualitas yang baik. Bagus ya. Gimana caranya itu market saya kayak gitu. Nah tadi disinggung tentang kompetitor Kang. Saya melihat berarti ya sudah kacamata kuda aja, ini produk saya harga segini. Betul. Saya tidak lihat kompetitor. Oke. Tapi pasti ada dong merek tertentu yang dijadikan kompetitor sebagai daya dongkrak kita. Semangat gitu di Bandung gitu, ada Kang? Ada lah. Jadi kalau saya pribadi itu dari awal ngelihat kompetitor itu, saya berpikirnya bahwa persaingan itu tuh beradu kreativitas, bukan saling menjatuhkan. Dari awal saya punya prinsip seperti itu. Malah saya dari 2017 saya mencari rekan-rekan yang sama jualannya dengan saya, pengen bareng nongkrong ngopi. Tapi apa yang didapat? Dia menoleh, dia nggak mau, dia ngerasa gimana gitu. Karena mungkin balik lagi ya, prinsip saya kan persaingan itu tuh beradu kreativitas, bukan saling menjatuhkan. Jadi ketika kita kumpul bareng dan lain-lain, ya sudah, normal aja. Saya punya dapur, dia punya dapur, selesai. Jadi saya nggak terlalu berpikir seperti itu. Jadi mungkin dari dulu saya berpikirnya cuman gimana caranya produk saya bagus, gimana caranya ngedevelop ini, gimana caranya nge-hire ini, sampai pertama saya gimana caranya punya BA, brand ambassador. Seperti itu sih, nggak ada, mungkin lempeng-lempeng aja saya dulu. Kalau untuk sekarang tuh emang kepikiran kalau sekarang, karena mungkin masukan-masukan kiri kanan tuh yang sangat sangat kuat gitu. Jadi terpikirkan gitu. Kalau dulu lempeng-lempeng aja gitu. Kayak gitu. Benar-benar belajar dari apa yang dialami Kang. Betul. Ya. Membaca situasi perubahan juga. Kayak gitu. Tapi teori tetap dipakai. Teori. Jadi ketika saya berjalan dan saya menemukan teori, saya tuh jadi lebih hatam. Kenapa lebih hatamnya? Dengan saya pengalaman gitu, orang bilang, saya ikut seminar, denger-dengerin, oh ini mau sudah dilakuin saya, ini sudah dilakuin saya, oh ini nih yang belum. Kita coba jadi pembanding, kayak gitu Kang jadinya. Kang, Slam N24 ini produknya apa aja Kang? Tadi. Produknya sportwear kecuali sepatu sama bola. Oke. Nah, kenapa nggak ada sepatu sama bola? Karena kalau sepatu itu, karena kan saya pengennya berani beda ya. Jadi kalau sepatu itu untuk beda tuh kayaknya kita agak sulit juga ngedapetin supplier di Indonesia gitu ya, harus pabrikan dan lain-lain ya. Itu juga kan produknya harus boom gimana, sedangkan produk yang lain belum boom kan. Kalau bola tuh saya pernah di 2017-2018. Nah saya tanya ke Akang sekarang, produk bola yang bagus di Indonesia di mana Kang? Yang Akang tahu? Produk bola, saya nggak bisa menyebut. Nggak bisa menyebut konteks. Kota aja ini mah. Nggak bisa nyebut konteks kualitas bola itu bagus dan enggak. Oke. Paling kalau dilihat dari keseringan ya, tampil di TV itu bola misalkan Adidas gitu. Oh gitu. Itu saja. Terus
pernah sempat lihat ini bola buatan orang Majalengka tapi mereknya nggak kelihatan. Oke, nah berarti kan bisa dalam tanda kutip di kita tuh di Majalengka kan? Di Majalengka. Produksi yang terbagus tuh ya. Betul. Saya 2018 atau nggak tahu 2017 saya lupa lagi. Saya seharian ngubek-ngubek produksi di Majalengka. Ternyata hasilnya dimonopoli Kang sama satu orang. Jadi saya mau produksi bola pun nggak akan mungkin bisa Karena sudah dimonopoli sama satu orang. Kita bisa bikin ke situ. Jadi kan produksi bola di kita kan Majalengka kan dipakai Piala Dunia lah waktu itu kan dulu kan. Nah sampai sekarang pun kan jadi namanya kurang juga karena kayak gitu kan. monopoli. Sampai saya keliling-keliling ke orang-orang pekerja di rumahannya, sampai ke sini sampai banyak cerita lah saya di situ. Makanya saya putusin wah saya kayaknya tidak pernah main bola, nggak main bola saya kayak gitu. Saya pernah pengalaman saya kayak gitu. Bisnisnya itu benar-benar berdasarkan pada apa yang dialami, dirasa kayak gitu. Jadi kalau saya rasa ya balik lagi tadi ya prinsip awal tidak realistis saya tidak jalankan. Kayak gitu sih. Mantap Kang. Ini sebuah apa ya ambisi Kang ya. Kira-kira Akang dalam berbisnis itu kepercayaan atau keuntungan Kang? Kayaknya dua-duanya sering berkaitan ya. Saling berkaitan. Jadi mendahulukan mana dulu Kang? Karena banyak yang mendahulukan kepercayaan apa keuntungan. Nah, dari sisi Akang nih dengan apa intensitas bisnisnya yang cukup padat kan ya? Terus sudah lama juga. Apa dulu sih yang dimulai cari untung dulu baru ngasih kepercayaan atau memang kita harus dipercaya dulu supaya dapat untung? Kayaknya kalau orang seperti saya pribadi gitu ya. Kalau orang yang bener-bener teorinya bagus, matang, kayaknya kepercayaan ya. Kalau teorinya bagus. Karena kalau berbicara teori berarti ada sistem yang harus jalan kan. Kalau berbicara dengan kepercayaan. Tapi kalau orang-orang seperti saya yang memulai tidak tahu apa itu, pasti keuntungan. Pasti keuntungan. Tadi juga disebut ya. Pasti keuntungan. Karena ketika kita punya keuntungan, kita ngebuat legasinya tambah banyak, kita bisa hire-hirein teman-teman terdekat, dan saya pun banyak juga ya bukan dicurangi, bukan dijolimi ya sama teman-teman terdekat saya yang sudah saya rangkul, sudah saya buat nyaman atau gimana, tapi lebih saya berpikirnya ya udah, saya ikhlas, saya terima pengalamannya buat ke depan biar lebih baik kayak gitu. Toh rugi pun tidak menyungkir balikan perusahaan saya. Kalau menyungkir balikan perusahaan saya baru saya kayak gitu sih. Jadi hal-hal dikit seperti itu ketika udah banyak keuntungan kayaknya jangan jadi beban. Kalau jadi beban kayaknya bisnis yang lain nggak jalan. Ya contohnya kayak misalkan kita dirugikan 6 juta, tapi kita harus kejar ini di depan ada 100 juta. 100 juta kahilapkan ya, kelupaan gitu. Iya. Kan kita lebih baik ya udahlah 6 juta kita untung 100 juta di sini. Udah ya. Nah, saya sesimpel itulah. Ini pola pikir pengusaha yang bener nih. Sama orang terjebak dengan kerugian kan? Iyalah. Mau lapor polisi lah. Iyalah. Banyak. Apa nyari dukun lah. Nyari preman lah buat ngejar utang gitu. Ngejar utang. Sementara ada peluang yang besar justru terabaikan ya. Luar biasa. Karena ada satu momen saya tadi bilang dari awal ya. Saya ada bos Tarkam saya dari Demak. Itu salah satu orang yang mengajarkan saya tentang bisnis sebenarnya. Baik ruginya, untung, dan dari kehidupannya seperti apa. Jadi saya punya permasalahan, lari ke dia. Dia ngasih clue ke saya, bukan ngasih jawaban, tapi ngasih clue. Ketika ada permasalahan A, dia ngasih jalannya B, C, D. Pilih aja yang mana. Kayak gitu. Dari dulu saya digituin. Terus ada satu momen bahwa bisnis tuh kita nggak bisa pilah-pilah kan. Yang saya alami gitu ya. Ini orang baik, ini orang jahat. Dia mah jahat, saya nggak mau berbisnis sama dia, sama sini aja orang baik. Nah saya sempet kena marah lah, karena bisnis tuh harus pintar-pintar, orang jahat pun harus kita rangkul sekalian. Karena kita udah tahu jahatnya di mana, manfaatnya apa, ya kita ambil manfaatnya bukan jahatnya. Oke. Kayak gitu. Udah pusing. Jadi sudah tahu jahat, kita dirangkul. Tapi dirangkulnya itu kita harus punya pola. Oh dia kurangnya di sini. Tapi dia manfaat nih ini. Ya udah kita udah tahu ya udah
Benar. Orang jahat nanti ada temennya. Itu untuk berbisnis ya kan, Berbisnis istilahnya untuk itu. berbisnis. Karena orang jahat sekalipun dia punya rezeki kan. Oke. Ya. Kayak gitu kan. Sepakat saya. Ya. Dan saya sekarang sepakat. Kan siapa tahu dengan kita rangkul dia berubah. Gitu. Ada yang berubah tapi kebanyakan nggak berubah sih yang saya jalankan. Tapi pernah jadi korban nggak? Tahu jahat, kita sudah antisipasi Nah, dan akhirnya keseleo gitu. oke. Saya pernah jadi korban pasti. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Hmm. Contoh, saya hire seorang yang dalam tanda kutip kurang baik. Orang-orang di sekitar saya pada ngecemooh saya, tapi kok jadi karena sayang ke saya mungkin ya, kok dia direkrut, kok dia ini, kok dia itu, padahal dia gini, banyaklah cerita dan lain-lainnya. Tapi saya punya strategi tersendiri. Ada di satu momen, kalau nggak salah dia di saya 7 bulan lah, 7 bulan. Di satu momen di bulan tertentu, dia ngerugiin saya sekitar 11 juta lah, 11 juta. Tapi dia bayar, sehingga sisanya tinggal 8-7 juta. Saya ingat. Orang-orang tuh pada bilang di balik saya, wah kata saya juga. Sudah diprediksi ya. Udah, saya cuma ketawa aja kan karena ngapain juga kan diladenin dan lain-lain, ya udah. Tapi orang yang nggak tahu tuh di balik itu semua, dia tuh sudah menghasilkan selama 7-8 bulan untuk perusahaan, dia sudah menghasilkan 130 juta. Oke. Dengan komunitasnya dia, dengan kebisaannya dia, kita rugi cuma 8 juta. 8 juta. Orang nggak tahu kayak gitu. Itu sih pengalaman saya yang orang jahat tuh nggak bisa kita rangkul. Harus dirangkul dari perspektif bisnis ya. Iya, orang lain kan melihatnya rugi. Tapi secara saya pribadi kan saya ketawa-ketawa aja. Sampai sedingin itu gitu dalam menentukan masa. Karena apa? Mungkin karena kepolosan saya dulu ya. Kepolosan saya punya strategi. Doa ibu saya juga mungkin ya, saya dilindungi juga gitu ya. Kayak gitu sih. Cerita. Nah, kalau kita bicara soal ekspansi Kang, setelah sukses dapat ceruk pasar lokal, komunitas dapat, komunitas sepak bola, futsal dapat. Nah, sekarang target di depan yang ingin Akang capai apa? Misalkan ingin jadi sponsor Persib, jersey atau seperti apa? Kalau target saya sekarang tuh saya pengen menjadi brand fashion atlet di Indonesia nomor 1. Brand fashion atlet. Berawal dari masalah juga pengalaman saya. Karena dulu banyak atlet-atlet, tapi banyak juga yang enggak ya. Banyak atlet-atlet termasuk saya. Saya punya pengalaman main di PSB Bogor. Hotel saya dengan stadion tuh dekat, jadi bisa jalan kaki. Saya ke lapang ya biasa aja ya, compang-camping aja biasa gitu, normal. Toh mau ke lapang, nggak tahu mau kemana. Ada senior saya satu, dia bilang ke saya, mau ke lapang juga harus bagus, harus gini. Kenapa? Yang enak dilihat mah kan sama orang lain, value juga buat kamu ya kayak gitu. Saya pikir di situ, sebenarnya saya nggak ada otak apa-apa. Cuman ketika ngejalanin bisnis, hal ini tuh teringat. Nah, atlet-atlet kita tuh kalau sekarang udah bagus-bagus lah istilahnya ya, setelan dan lain-lainnya ya kalau ke lapang. Nah, tapi saya pengen memperkuat lagi untuk dunia olahraga. Kalau dia mau fun football, kalau dia mau olahraga weight training, fitness atau apalah itu, saya buat nih pakaian fashionnya. Harga saya ke arah situ sih. Dan kalau untuk ekspansi di custom jersey itu, alhamdulillah ada yang udah percaya ke kita dari Itali. Dia tuh buka toko. Pengen bener-bener kerjasama dengan kita. Udah berjalan 1 tahun gitu. Mudah-mudahan ini terus berkembang, dan saya pun tahun sekarang mungkin dia pengen ngundang saya ke sana. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Kang, Akang pada posisi sekarang sedang enjoy mengatur bisnis abang, Kang. Tapi di luar sana ada banyak seusia Akang atau di bawah Akang Gen Z yang ingin berbisnis juga, Kang. Apakah Akang membuka semacam kalau ikut berbisnis di Akang dulu, jualin produk Akang kayak gitu,
Gimana caranya Kang? Atau memang Kang tidak udah jadi karyawan saja gitu atau mau reseller aja gitu. Oke. Nah, kalau boleh reseller gimana caranya Kang? Terus dari sisi profitnya nanti ke si orang yang reseller seperti apa? Ini mudah-mudahan jadi jalan buat teman-teman yang memang ingin mau belajar bisnis paralel ke Kang Asep gitu Kang. Nah, kalau untuk saat ini sih saya lagi running ke arah situ sih Kang. Kalau tim-tim reseller sih saya udah ada di Garut, di Subang, Purwakarta sama Bogor. Itu lebih ke teman-teman sih yang orang-orang dari sepak bola juga yang wilayahnya beda dengan saya. Saya pengen bisnis dengan saya. Jadi dengan adanya nanti cita-cita saya ngebuat brand fashion atletnya si Slam N. Nah, mungkin dari situ saya akan menggait banyak reseller. Untuk saat ini, untuk custom jersey jasa tersendiri, dia tuh lebih ke banyaknya sih teman-teman terdekat, pengen order gimana caranya, tapi kita dengan kasih keuntungan. Jadi kita ngebuat ada list-list harga yang berbeda untuk ke customer sama untuk ke reseller. Paling simpelnya seperti itu dulu sih untuk saat ini. Nanti untuk lebih mendetailnya, kita sebenarnya ada sesuatu hal yang nanti kita luncurkan di tahun depan. Oke. Kayak gitu sih. Sobat Sokoguru, obrolan kita sama Kang Asep Sulaiman hari ini membuktikan satu hal. Bisnis itu bukan soal seberapa besar modal di awal, tapi seberapa besar nyali kita buat mau memulai gitu. Kang Asep sudah kasih contoh, beliau disiplin sebagai seorang atlet dan juga punya senjata yang cukup ampuh saat ini, yaitu bisnis di Slam N24 paralel yang sudah bertahan 1 dekade lebih ya. Luar biasa. Kalau hari ini kamu masih ragu buat melangkah, ingat pesan tadi dari Kang Asep, banyak dagingnya ya. Jangan menunggu peluit panjang hidupmu baru beres gitu kan. Sebelum peluit panjang harus berstrategi supaya gimana caranya mencetak gol gitu ya. Jangan menyesali pas peluit panjang tidak bisa mencetak gol, ya tidak jadi apa-apa. Jangan hanya jadi penonton di pinggir lapangan, jadilah pemain sama seperti Kang Asep yang saat ini sedang sedang menggeluti bisnis paralel di Kota Cimahi. Ini mungkin akhir dari komunikasi kita, akhir dari silaturahmi kita. Insya Allah akan ada silaturahmi lanjutan Kang. Apalagi tadi saya tertarik nih, Akang punya misi membentuk akademi. Kita sambut lah, mudah-mudahan ada jodoh, ada rezeki. Saya pamit mundur dulu untuk teman-teman. Saya Rizky Lailani, sampai ketemu. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.